pembelajaran Pharmapedia kali ini, kita akan membahas tentang materi dosis. Definisi dari dosis adalah banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seorang penderita, baik sebagai obat dalam maupun obat luar. Macam-macam dosis ditinjau dari dosis atau takaran yang dipakai, dibagi menjadi 4. Dosis terapi, dosis maksimum, LD50, dan LD100. LD merupakan singkatan dari lethal dose. Jadi bagi kawan-kawan yang masih penasaran atau ingin tahu mengenai pengertian dan contoh-contoh dari dosis terapi, lethal dose, dosis maksimum, itu bisa mendapatkan informasi dengan membacanya lewat literatur seperti buku maupun internet. Nah, di sini kita akan lebih membahas tentang dosis maksimum. Definisi dosis maksimum adalah takaran terbesar yang dapat diberikan kepada seseorang dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan. Ini cara menghitung dosis maksimum itu ada 2. Yang pertama berdasarkan usia dan yang kedua berdasarkan berat badan. Nah, di sini kita akan membahas perhitungan dosis maksimum berdasarkan usia. Untuk yang berdasarkan berat badan, itu contohnya ada seperti rumus Clark dan Cramér. Maaf jika salah dalam pelafalannya. Nah, rumus berdasarkan usia ini ada 3. Yang pertama ada rumus Young, rumus Dilling, dan rumus Fried. Perbedaan dari ketiga rumus ini terdapat pada rentang umur yang digunakan. Untuk rumus Young, N-nya apabila kurang dari 8 tahun, maka bisa menggunakan rumus Young. Apabila N-nya pada rentang 8 sampai 20 tahun, maka bisa menggunakan rumus Dilling. Tapi, ada beberapa literatur yang menyebutkan lain. Jadi tergantung pada Anda menggunakan literatur mana sebagai acuan. Nah, untuk rumus Young dan rumus Dilling ini, N-nya satuannya berupa tahun. Dan untuk rumus yang ketiga, yaitu rumus Fried, itu biasanya digunakan pada bayi. Nah, N di sini menggunakan satuan bulan. Jadi, misalkan ada seorang pasien berupa bayi berumur 2 tahun. Nah, kita ingin menghitung dosis maksimumnya. Maka, 2 tahun tersebut dikonversikan menjadi bulan terlebih dahulu jika ingin menggunakan rumus Fried. Jadi 2 tahun dikonversikan menjadi bulan, hasilnya 24 bulan. Nah, lanjut ke contoh soal. Ini ada berupa resep. Nah, jadi di resep ini kita tahu bahwa pasiennya adalah Nanda Bintang, berusia 12 tahun. Nah, di sini membuat obat minum sirup ya. Nah, di situ ada tulisannya MF pot. Itu bacanya bukan MF pot, tapi Miscevax Potio, yang artinya campur buatlah obat minum. Dan ada SPRN C1, itu bacanya Signa Chloranata Cochlear. Nah, itu artinya apa? Jadi itu artinya tandai jika perlu. C itu cochlear. Cochlear merupakan takaran minum. Jadi itu sendok takaran minum, sendok takar. Karena DC besar yang artinya cochlear, artinya itu 15 ml. Nah, karena kita menghitung dosis maksimum, di sini diketahui dosis maksimum dari masing-masing obat. Yang pertama ada CTM, NH4CL, dan luminal. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya, kok DM-nya yang diketahui nggak ada yang di resep? Ini sebenarnya DM resep, cuma mereka menggunakan nama lain dari yang di resep. Misalkan chlortrimeton itu merupakan nama lain dari CTM,
Amonium klorida merupakan nama lain dari NH4Cl, dan luminal merupakan nama lain dari fenobarbital. Jadi sebenarnya mereka sama aja. Nah, di sini ada penulisan 300 mg atau 600 mg. Ini bukan berarti kita memilih kita mau menghitung dengan 300 mg atau 600 mg, tapi 300 mg ini merupakan dosis 1 kali pakai, dan 600 mg ini merupakan dosis 1 hari pakai. Dosis maksimum 1 kali pakai dan dosis maksimum 1 hari pakai. Jadi 1 kali pakai dan 1 hari pakai itu berbeda. Gitu. Nah, lanjut aja. Ini ada pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan. Langsung saja. Cara menjawab pertanyaan A, yaitu dosis maksimum fenobarbital untuk pasien bintang. Nah, 1 kali P ini artinya 1 kali pakai. Ini hanya cara saya menuliskannya saja. Nah, 1 kali P sama dengan 12/20 dikali, karena ini 1 kali pakai, maka kita menggunakan dosis yang 1 kali pakai. Dosis maksimum 1 kali pakainya fenobarbital itu tadi 300 mg. Karena umurnya bintang 12, makanya 12/20 dikali 300 mg. Jadinya 180 mg. Nah, ini dosis maksimum sehari pakai. Tetap menggunakan umur bintang, yaitu 12/20 dikali 600. 600 itu merupakan dosis maksimum fenobarbital dalam sehari. Nah, jadi jawabannya dosis maksimum untuk ananda bintang adalah 180 mg 1 kali pakai dan 360 mg dalam sehari. Nah, pada rumus ini kita menggunakan rumus apa? Rumus Dilling ya, karena umur bintang di sini masuk ke dalam rentang rumus Dilling. Andaikan umurnya bintang itu 7 tahun, maka kita akan menggunakan rumus Young, karena rumus Young digunakan untuk umur kurang dari 8 tahun. Nah, untuk pertanyaan yang B, volume obat. Jadi, sebelum kita menentukan volume obat, kita harus menentukan BJ dulu. Kenapa kita harus nyari BJ-nya? Karena kalau BJ-nya air, kita bisa nulis 1. Tapi karena ini BJ-nya, karena ada sirupnya di dalam resep, maka kita harus cari dulu BJ-nya ini berapa gitu. Jadi kalau misalnya ada sirup, biasanya dicari BJ terlebih dahulu bila tidak diketahui. Nah, cara mencari BJ itu berat sirup dibagi berat total dikali 100%. Tadi kan sudah ada ya di resep tulisannya berat sirup 30, berat total itu aqua at 150, berarti 30/150 dikali 100%. Nah, di sini ada ketentuan, kita bisa tahu BJ-nya untuk menghitung volume obat. Nah, ini. Jadi kita nanti BJ ini berapa hasilnya, lalu kita pakai persyaratan ini, kita bakal pakai nilai BJ yang 1,3 atau 1 gitu. Langsung aja ya. BJ-nya ini 30 gram per 150 gram dikali 100% sama dengan 20%. Nah, bukan BJ ini ya yang dipakai untuk volume, untuk menghitung volume obat, tapi BJ yang kita lihat. Ini 20% itu lebih dari 16,67 atau kurang dari 16,67. Jelas lebih besar dari 16,67. Maka dianggap nilai BJ itu 1,3. Nah, 1,3 inilah yang akan dimasukkan ke rumus volume obat. Jadi bukan 20% yang dimasukkan ke rumus volume obat, tapi yang 1,3. Nah, jadi BJ-nya 1,3 dan volume obatnya adalah 115 ml. Kenapa bisa satuannya 115 ml? Karena satuan BJ itu gram per mili ya, dan satuan 150 itu gram, jadi gramnya sama-sama dicoret, milinya ke atas, jadi 115 ml.
Ini untuk pengerjaan perhitungan seperti ini jangan lupa menuliskan satuannya karena nanti bisa keliru hasilnya. Untuk pertanyaannya yang C, obat tersebut akan habis dalam berapa kali minum? Dalam satu sediaan dia bisa berapa kali minum? Tadi di resepnya dituliskan C1 atau Cochlear ya. Cochlear itu artinya 15 ml. Nah, rumusnya obat tersebut akan habis dalam berapa kali minum itu volume obat dalam satuan mili dibagi sendok takar dalam satuan mili. Tadi volume obatnya kita sudah tahu dari poin B bahwa 115 ml. Dan sendok takarnya karena tadi Cochlear C, makanya dia bisa dibagi 15 ml. Jadi sendok takarnya tadi C besar yang artinya Cochlear, yang artinya dia 15 ml. Dibagi hasilnya 7,6 yang dia hanya bisa minum sampai 7 kali. Kenapa kok nggak dibulatin jadi 8? Karena itu kan sisanya berarti masih 0,6 kali, sedangkan itu tidak bulat jadi 1. Nah, berarti dia tidak memenuhi dosis 15 ml tersebut. Jadi dia tidak bisa diperhitungkan jadi 8 kali. Jadi yang bisa memenuhi dosis hanya 7 kali. 7 kali minum. Poin D, dalam satu Cochlear mengandung berapa fenobarbital? Dalam satu sendok takar 15 ml itu mengandung berapa fenobarbital? Nah, ini bisa tahu dari rumus BJ dikali V sendok, volume sendok atau volume sendok takar dikali dosis obat dalam resep. Nah, dosis obat dalam resep ini dosis obat apa? Karena di sini yang ditanyakan fenobarbital, berarti dosis obat dalam resepnya, dosis obat fenobarbital dalam resep dibagi bobot total. Bobot totalnya tadi 150 gram. Berarti 1,3 gram per mili dikali 15 mili, 1 Cochlear dikali 0,2 gram dibagi 150 gram. Nah, satuannya sisa gram. Jadi hasilnya 0,026 gram atau sama dengan 26 mg. Jika dikonversikan jadi miligram, dari gram ke miligram itu kan 1000, jadi dikali 1000 jadinya 26 mg. Jadi dalam satu sendok takar 15 ml terdapat 26 mg fenobarbital. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya tutup, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.